Iqbal ada? Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Novanda, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hairun, Hairun, Hairun ada? Tidak ada. Ahmad Fajar, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Samir, Hadir, Bu. Serena, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Yasid. Yazid izin ke kamar mandi di kolom chat. Oh, Yasid. Oh gitu ya. Misi, Bu. Ahmad Rizandri hadir. Oh Yasid. Oh Yasid ada. Ahmad Resandria ada. Oke. Hairun ada? Tidak ada? Ya wes. Absen sudah selesai ya. Kemarin tugasnya ini sudah dikumpulkan. Ya. Sudah dikumpulkan semuanya. Kelihatan semua tugasnya ya. Oke. Kemudian terakhir kemarin saya ngajar di kelas ini ngajar apa ya? Materi saya simpang ya. Oh, belum tak-upload yo. Astagfirullahaladzim. Lali rek. Nanti saya upload ya, saya lupa. Simpang ya terakhir itu kemarin. Bentar. Saya tak stop screen dulu ya. Tentang simpang. Simpang. Mohon maaf, saya lupa untuk upload ya. Nggak apa-apa ya, nanti insya Allah saya upload. Kemarin sampai di mana? Oke, saya review aja deh. Ya, sebentar aja. Terkait dengan simpang. Ya. Ini. Oke. Simpang itu pengertiannya apa, Rek? Kemarin ada yang ingat? Ada yang ingat? Simpang itu apa? Pertemuan dua jalan. Pertemuan tiga jalan atau Apa? pertemuan tiga jalan atau lebih. Ya. Pertemuan bukan tiga, pertemuan minimal 2 ruas jalan. Ya. Jadi pertemuan minimal 2 ruas jalan itu disebut dengan simpang. Kenapa dikatakan minimal 2 ruas jalan? Karena kalau pertigaan itu kan ada ruas jalan A ditemu dengan ketemuan ruas jalan B. Maka pertemuan ini akan membentuk simpang 3 lengan. Ya. Oke. Berdasarkan pengendaliannya ada 2, simpang bersinyal dan tidak bersinyal. Berdasarkan berdasarkan elevasinya dibagi menjadi 2, simpang sebidang dan tidak sebidang. Ya, kalau simpang sebidang itu yang seperti yang di Jalan Soekarno-Hatta atau ya. Kalau yang ini biasanya disebut dengan flyover atau underpass. Ya, ini yang lagi dosen sekarang adalah membuat underpass. Kemarin sampai di sini ya. Saya bahas tentang simpang bersinyal ya. Sudahkah? Iya, Bu. Sudah, Oke. Bu. Ya, simpang bersinyal itu akan memberikan konflik. Jadi kenapa kalau di simpang itu ruwet ya? Kenapa sering terjadi? Kayaknya ruwet banget karena di sini ada 32 konflik ya. Yang pertama ada konflik utama dan konflik sekunder. Kalau konflik ini ya akan terjadi crossing, demerging dan juga terjadi merging ya, kayak gini. Contohnya ini ya, ini crossing pejalan kaki ya dengan kendaraan. Kalau ini juga crossing pejalan kaki dengan kendaraan. Kalau ini pada waktu dia keluar ini namanya diverging. Ya, di sini memecah diverging. Tapi akibatnya di sini akan bertemu di sini satu titik di sini. Nah, posisi yang di sini namanya merging. Kemudian terjadi crossing. Crossing itu adalah perpotongan seperti ini. Nah, kemarin sudah saya terangkan ya. Karena ada 32 konflik, maka wajar kalau di simpang itu mesti terjadi kemacetan.
ya, terjadi ruwet banget gitu ya. Nah, manfaat ini sudah ya kemarin ya, sudah saya jelaskan ya. Ada Ya, Bu. pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Yang pertama pasti untuk mengurangi kecelakaan dan memungkinkan pejalan kaki itu untuk nyebrang gitu, gampangnya gitu aja ya. Kemudian dan itu cara mengatur lalu lintas yang paling gampang, murah, meriah dibandingkan dengan simpang yang tidak sebidang. Contohnya nih, kalau saya merencanakan jalannya simpang sebidang, misalnya di depannya seperti ini Wacana ya, di depannya Sabilillah itu akan berikan flyover. Nah, kalau saya merencanakan hanya dengan mengubah di lampu saja itu lebih simpel dibandingkan saya desainkan untuk flyover. Flyover sendiri pasti ada masalah. Kita harus mempertimbangkan lebar ruas jalan yang ada. Ya. Ini keuntungan juga sudah ya kalau nggak salah. Ini manfaat, ini keuntungan dan ini adalah kerugiannya. Sampai di mana kemarin waktu siklus sudah ya? Ya, waktu siklus itu adalah satu putaran itu siklus ya. Jadi kalau dari lengan utara kembali lagi ke lengan utara itu namanya satu siklus. Ya, di dalam satu siklus itu ada beberapa fase. Fase itu adalah banyaknya waktu hijau di dalam satu siklus. Nah, ini sudah saya terangkan. Ya, kalau kalian misalnya membutuhkan dicatat sendiri ya, Rek ya. Ya, tolong dicatat sendiri. Saya tidak bisa mengecek tulisan kalian. Kalau di kampus saya bisa ngecek. Ayo, mana catatannya gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini saya nggak bisa. Ya, kamu ini aja sadar diri aja. Kalau saya butuh ya kamu catat ya. Jadi yang dimaksud dengan fase itu adalah banyaknya waktu hijau atau banyaknya nyala hijau, di dalam satu siklus. Ya. Kalau di dalam satu siklus, satu putaran itu ada dua kali hijau, ada dua waktu hijau, maka disebut dua fase. Tapi kalau ada tiga waktu hijau di dalam satu siklus namanya tiga fase. Kalau ada empat hijau dalam satu siklus namanya empat fase. Nah itu ada waktu layaknya untuk satu siklus satu putaran. Kalau dua fase hanya maksimal 80 detik. Kalau tiga fase 100 detik. Kalau empat fase 130 detik. Oh sampai 130 dulu. Ya karena kalau lebih dari itu maka efeknya adalah pengguna jalan itu akan cenderung untuk melanggar. Ya ada batasannya. Ini ada ekivalensi ya atau mengubah dari satuan kendaraan menjadi satuan SMP. Satuan untuk analisa di dalam simpang itu satuannya adalah SMP. SMP per jam. SMP itu satuan mobil penumpang. Kalau kalian membaca ada yang menyebutkan bukan SMP tapi PCU, boleh Bu, boleh itu sama. Ya. Jadi PCU itu adalah singkatan dari Passenger Car Unit sama dengan SMP ya, satuan mobil penumpang. Oke. Untuk mengubah satuan dari kendaraan menjadi EMP atau SMP, itu tergantung dari tipe simpangnya, tipe approach-nya atau tipe pendekatnya. Terlindung atau terlawan. Ya, kemarin sudah tak terangkan bedanya terlindung dan terlawan, Rek ya. Sepertinya sudah. Ya. Sudahkah? Saya lupa soalnya. Belum, Bu. Belum, oke. Apa yang dimaksud dengan terlindung atau terlawan? Gini. Kelihatan versi pertama. Whiteboard saya. Terlindung itu gini, kalau misalnya ini ada simpang, ya, kemudian ini kendaraan jalan. Kendaraan ini jalan, waktu nyala hijau, kendaraan ini bareng. Nah, misalnya nih, ini jalan, sisi sebelah sini bareng. Ini namanya terlawan. Jadi bareng, nyala hijaunya bareng, nyala hijaunya bareng lengan utara sama lengan selatan bareng, ini namanya terlawan. Bu, nanti berikutnya ini sama ini bareng Bu, wes, ini namanya terlawan. Kalau terlindung namanya terlindung, artinya apa? Kalau dia berjalan maka kendaraan yang lain itu tidak ada yang berjalan. Contohnya kalau ini jalan, lengan utara jalan, lengan sebelah sini stop, lengan sebelah sini stop, sebelah sini juga stop. Itu namanya terlindung. Ya, begitu juga kalau sisi sebelah barat jalan, kalau terlindung bagaimana Bu? Terlindung maka sisi utara, timur dan barat, selatan itu adalah dia berjalan. Stop. Kalau yang barat jalan, maka yang sebelah sini itu stop. Ya, jadi kalau
kalian tahu kemarin tadi saya jelaskan ada siklus dan ada fase, ada 2 fase, ya, ada 3 fase, ada 4, ya. Maka kalau 2 fase, maka tipe simpangnya adalah di sini terlawan. Kalau 3 fase berarti ada yang terlawan dan ada yang terlindung. Kalau 4 fase maka terlindung semua. Kok yang ketiga bisa terlawan dan bisa terlindung karena posisinya seperti ini. Ini terjadi di rampal, ya, rapatan rampal. Kalau yang sisi sebelah ini jalan, ini bareng jalan. Sisi yang lain stop. Tapi pada waktu yang ini jalan, yang sebelah sini stop, sebelah sini stop, ini juga stop. Waktu yang sisi selatan jalan, sisi yang lain juga stop. Jadi ada kombinasi, ada yang terlindung dan terlawan. Itu khusus untuk yang 3 fase. Paham ya? Oke. Itu untuk yang 3 fase, bedanya di situ, paham ya? Nah, angka ekivalen mobil penumpang EMP-nya itu kalau kendaraan ringan dikalikan 1, kalau kendaraan heavy, kendaraan berat dikalikan dengan 0,1,3 dan 1,3. Yang berbeda adalah di di motorcycle. Motorcycle adalah 0,2 sama 0,4. Ya, oke. Saya lanjut. Sekarang untuk model dasar arus jenuh, ya. Ini adalah gambaran untuk lampu di kita, ya. Nah, saya akan terangkan, ya. Di kita lampunya itu adalah mulai ini antar hijau, ya. Kemudian tampilan hijau, ya. Antar hijau itu adalah red ditambah dengan amber. Amber itu waktu kuning. Ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan yang ada warna-warnanya ya, semoga keluar ya. Saya berikan yang ada warna-warninya supaya jelas nanti ya. Oke. Ada ya, saya tunjukkan. Ini salah. Bentar ya. Kita copy sebentar yang di sini. Nah, kelihatan share screen saya? Kelihatan ya, yang ada warna hijaunya, biar kelihatan ini. Saya lupa kemarin masukkan. Nah, ini adalah model dasar untuk lampu di kita. Ya, artinya apa? Pertama dinyalakan intergreen. Intergreen itu adalah gabungan antara kuning dan merah. Kalau kalian perhatikan gambar saya, ya, di sini ada gambar kuning dan merah, all red dan amber. Apa yang dimaksud dengan all red? All red itu artinya di semua lengan itu nyalanya merah. Nah, kemudian jadi yang pertama mestinya ini malah diawali dengan merah dulu. Kalau merah itu apa? Artinya kalau kamu tahu lampu merah artinya apa, Rek? Berhenti. Berhenti. Kalau hijau? Jalan. Kalau kuning? Hati-hati. Hati-hati kah? Atau dang tiket no? Yuk. Bersiap. Siap apa? Bersiap. Dang dibanter no? Kadang-kadang. Ya, jadi kuning itu adalah persiapan. Ya, warning kuning itu. Ya, kenapa saya katakan warning? Coba kamu lihat gini. Ini model dasar kita itu sebenarnya awalnya dari ini, ya. Merah. Merah itu artinya berhenti. Pada waktu kamu merah berhenti, kemudian nyala hijau. Apakah pada waktu nyala hijau itu kendaraanmu langsung jalan? Biasanya seperti itu kah? Atau kamu masih, kalau sekarang sudah ada matic, enak ya, langsung wer gitu. Tapi kalau masih manual, kira-kira apakah langsung jalan ataukah harus dipindah gigi dulu?
Pindah gigi, Bu. Pindah gigi dulu. Ya. Nah, pada saat pindah gigi itu artinya kita ada kehilangan waktu hijau. Ada hijau yang hilang, entah berapa detik. Sehingga itu ada namanya ini, waktu hijau yang hilang. Nah, setelah itu, misalnya hijaunya itu 15 detik. Ya, mungkin yang hilang sekitar 2 detik. Nah, detik yang ketiga itu namanya hijau efektif. Actual flow curve. Artinya apa? Inilah hijau yang kenyataannya atau hijau efektifnya ya di situ. Sini. Ini hijau nih, nyala hijau. Yang kamu pakai itu mulai di sini. Ya. Setelah hijau, apa yang nyala? Kuning. Setelah hijau kan kuning, Rek. Nah, makanya tadi saya tanya, kuning artinya apa? Ada yang mengatakan persiapan apa? Tiket, apa persiapan berhenti? Harusnya kuning itu adalah persiapan untuk berhenti. Betulkah? Tapi coba kamu lihat perilaku kita. Saya sendiri atau kalian, gak usah malu. Kita kalau sudah hijau, nyala kuning, itu yang terjadi adalah kita lebih banter. Betul kan? Iya, Bu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita ada tambahan hijau. Ada tambahan hijau. Padahal hijaunya kan sampai di sini nih. Sudah end nih. Katanya orang end game gitu ya. Sudah hilang hijaunya, tapi kamu masih memanfaatkan waktu kuning. Secara teori, memang hijau itu jalan, tapi prakteknya kamu hijau itu jalan, tapi begitu kuning. Teori ini kuning itu ya wis mulai mandek harusnya. Tapi kenyataan di lapangan, kuning itu yang adalah tiket no. Makanya itu ada namanya hijau tambahan. Ya. Nah, setelah itu kita akan berhenti. Kita akan mulai stop. Gimana? Ya kuning itu sudah mulai mendekati merah. Nah, inilah yang dimaksud dengan modal dasar untuk arus jenuh. Ya. Kemudian pada waktu di sini ya. Di sini ada waktu merah, ya. Ini pertama nih pada fase pertama, ini fase kedua. Kalau orang yang lengan pertama mengalami, misalnya ada 2 fase, fase pertama dia merah, fase kedua ya di satu simpang, misalnya perapatan, saya 2 fase, maka kalau di lengan yang satu lengan atau fase pertama itu nyala merah, maka di lengan yang kedua itu ada hijaunya. Jadi kayak gini. Pada saat di fase pertama dia mengalami merah, ya, di fase kedua dia nyala istilah hijau kuning. Posisinya seperti ini, hijau kuning. Setelah itu ada merah semua. Ini yang dimaksud dengan all red. Makanya ada namanya intergreen. Ya, ini intergreen itu apa? Waktu antar hijau, amber plus all red. Kuning ditambah dengan merah semua. Apa yang dimaksud dengan merah semua? Merah semua itu adalah waktu di mana nyala di simpang warnanya merah semua. Ya, seperti ini. Ini adalah fase pertama, ini fase kedua. Di sini ada merah, di sini juga ada merah. Merah semua. Itu namanya all red. Apakah memang seperti itu di lapangan? Iya. Apa fungsinya? Untuk mengosongkan. Ya, jaga nih, ya, itu sudah diprediksi kok ya. Jadi pada waktu nyala kuning, orang itu tidak langsung siap-siap berhenti, tapi tiket kita kasih waktu kuning itu hanya pendek, sekitar 3 detik. Nah, setelah itu orang akan siap-siap berhenti tadi yang dikatakan sama teman-teman tadi. Nah, nyala merah, sehingga kita tidak boleh setelah kuning langsung dikasih hijau, enggak boleh. Kasih merah, ya, termasuk dari merah ini langsung Bu, waktu tak press saja di sini Bu. Nanti di sini juga langsung hijau di sini, yang di sini hijau langsung. Enggak boleh. Karena kita pasti kenyataan di lapang perilaku kita itu adalah kita mesti memanfaatkan waktu hijau akhir dan memanfaatkan kuning awal. Sehingga kita membutuhkan waktu pengosongan, maka diberikan yang namanya all red.
Nah, kalau kamu memanfaatkan all red itu di dalam ilmu lalu lintas ataupun di kepolisian, kalau kamu ketangkep waktunya kamu pas jalan di all red, sebenarnya rapopo. Tidak masalah. Karena apa? Kita sudah kita memanfaatkan waktu, ini waktu pengosongan, cuman waktunya pendek, sak detik kadang-kadang. Ya, itu sak kedipan itu kan hilang ya, sak detik. Nah, itu adalah modal dasarnya apa namanya? Sinu, ya. Kita lanjut. Bisa diterima? Saya kira ini bukan hal baru lagi. Kenapa? Kita ngalami tiap hari kok, kita ngelakoni kok ya. Tiap hari kita, kalau disimpang masih merah, kuning, hijau, kita tiap hari. Depan nanti kamu perhatikan aja. Kalau selama ini nggak pernah perhatikan, sekarang coba perhatikan pada waktu di perapatan. Ya, benar nggak ya? Gitu ya. Oke. Ya, pada saat ini ada namanya saturation flow atau arus jenuh. Arus jenuh itu adalah di sini posisinya. Di mana pada waktu nyala hijau, itu berarti posisinya adalah di hijau efektif. Ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh, yang di atas itu yang bahasa Indonesia. Ini arus jenuhnya. Ya. Arus jenuh itu artinya apa? Jadi kendaraan semuanya sedang berjalan. Nah, kalau pada waktu nyala hijau itu tidak banyak yang lolos, nyala hijau 15 detik, yang jalan cuma 2 kendaraan, di belakang masih ada antrian. Setelah itu nyala merah, antriannya masih panjang. Jadi yang harusnya itu bisa lolos 5, ya ada antrian 5, nyala hijau tidak. Yang lolos cuma 2, ada sisa 3. Nah, yang 3 inilah yang termasuk dikategorikan arus jenuh. Jadi kan harusnya lolos semua. Tapi ternyata enggak, Bu. Ini yang 5, ada antrian 5. Yang lolos cuma 2. Atau 3 yang lolos. Yang tersisa 2. Nah, 2 inilah yang dimasukkan arus jenuh. Paham ya? Oke. Ini adalah waktu hijau efektif itu. Jadi kalau ditanya apa itu waktu hijau efektif? Waktu hijau efektif itu adalah tampilan waktu hijau dikurangi dengan kehilangan awal ditambah dengan tambahan akhir. Kenapa? Kehilangan awal. Ini kehilangan awal nih. Kok bisa kehilangan awal, Bu? Nah, tadi waktu nyala merah, nyala hijau kan nggak langsung tapi masih mindah gigi. Itu namanya kehilangan awal. Ya, termasuk ada tambahan akhir. Tambahan akhir itu yang mana? Setelah nyala hijau, nyala kuning itu nggak berhenti, tapi masih jalan. Nah, itu kamu masih ada tambahan akhir. Paham? Itu yang dimaksud dengan hijau efektif. Kalau intergreen itu adalah all red ditambah amber. Waktu berakhirnya hijau dan berawalnya hijau berikutnya. Terus untuk waktu siklus itu adalah C sama dengan 1,5 LTI lost time, ya. C itu waktu siklus, LTI itu waktu hilang, LTI itu jumlah waktu hilang per siklus, ya. Kemudian ditambah dengan 5 dibagi dengan 1 min sigma FR kritis. FR-nya adalah nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu sinyal. Ya. Kemudian FR kalau sini FR kritis. Kemudian untuk waktu hijau, rumusnya adalah seperti ini. Green sama dengan C min LTI kalikan FR kritis dibagi sigma FR kritis. Oke. Kemudian untuk menghitung derajat kejenuhan, rumusnya seperti ini. Derajat kejenuhan sama dengan Q per C. Ya. Kemudian panjang antrian atau NQ1 ditambah dengan NQ2. Nah, ini NQ1 rumusnya seperti ini, NQ2 seperti ini. Semuanya sudah ada di MKJI ya. Kalian bisa lihat nanti MKJI. Nah, ini ada rangkuman ya. Kalau di MKJI itu panjang lebar, ini rangkumannya seperti ini. Kemudian, jadi kalau kita punya susunan waktu sinyal kita tuh seperti ini, Rek. Hijau, kuning,
merah. Berlaku di Indonesia seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh. Simpang dengan pengaturan lampu 2 fase, misalnya ini contohnya ya. Ini contoh soal nih. Simpang dengan pengaturan lampu 2 fase dengan C0 waktu siklusnya adalah 45 detik. Silakan digambarkan diagram waktu sinyalnya. Kalau menggambarkan caranya ada berapa fase? Ada 2 fase. Namanya kita gambar dulu fase 1 dan fase 2. Kemudian waktu siklusnya berapa? 45 detik. Dari 0 sampai 45 detik. Ya. Kemudian yang pertama di fase pertama itu ada 12 detik. Tulis green yang pertama untuk fase pertama ada 12 detik. Nyala lampu di Indonesia adalah green, yellow, dan red. Ya, green, yellow, red. Nah, sekarang greennya berapa? 12 detik. Kita punya waktu adalah totalnya 45. Di sini disebutkan intergreen adalah 5 detik. 5 detik itu amber plus all red. Amber itu mesti 3 detik. Ya. Nah, sehingga terus gini. Ini yang mana, Bu? Ini adalah intergreen. Intergreen, ya. Nah, amber plus all red. Ambernya mesti 3 detik. Berapa ini? Nah, 12 ditambah dengan 3 ketemu 15. Tadi intergreennya 5 detik. IG-nya sama dengan 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Di sini 2. Nah, di sini 2. Berarti 17. Totalnya adalah 45. Waktu siklusnya 45. Nah, itu untuk fase pertama. Setelah itu di sini sudah nyala merah. Fase kedua adalah waktu hijau yang kedua. Kapan dilaksanakan? Waktu hijau kedua itu nyala setelah all red. Ya, all red-nya berapa tadi? 2 detik kan yang di sini, di 17. Karena intergreennya tadi 5. Ya, berarti posisi di 17. Setelah all red baru dia green. Sini. Green-nya yang kedua adalah berapa tadi? Green yang kedua adalah senilai 23. Ya. 23. 17 ditambah 23 berapa? 40. Ya. Kemudian intergreennya 45. Pas. Greennya 5. Intergreennya di sini. Intergreen sama dengan 5. Nah, jadi kuningnya adalah 3, ini 2. Jadi cara gambarnya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian itu teori singkatnya tentang simpang. Ya. Nanti datanya kalian bisa lihat di MKJI. Kemudian ini saya tampilkan, ini kebetulan sudah mulai marak di beberapa kota, yaitu menggunakan yellow box junction. Seperti di Perempatan Brawijaya, itu juga sudah ada yang namanya yellow box junction. Ya, di situ berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2020, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di pasal berapa itu ada tentang yellow box junction. Nah, ini sekarang sudah banyak dipakai, ya, di beberapa kota. Artinya apa, Rek? Kalau kamu, atau kamu dulu, saya tanya dulu deh, ada yang tahu nggak? Kalau kalian lihat di beberapa kota itu sudah menerapkan ini tentang yellow box junction, tahu nggak artinya apa? Silakan. Ada yang tahu? Monggo. Saya Area tahu. dilarang berhenti, Bu. Area? Dilarang berhenti. Oke. Ada lagi? Siapa yang Jadi boleh melintas kalau di area kuning itu udah bersih, nggak ada kendaraan. Iya. Ada lagi yang punya pendapat beda? Adakah? Oke. Ya, saya panggil buka MKJI soalnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan yellow box junction, yaitu gini, di situ simpangnya mesti no lampu nih, ya, dia pasti menggunakan simpang bersinyal. Nah, simpang bersinyal itu kita tahu aturannya. Kalau nyala hijau itu masih melaku, led merah itu berhenti, led kuning itu adalah kita persiapan untuk berhenti. Ya, nah, tapi kalau kamu ketemu kondisi yang seperti ini, ada kotak-kotak di dalam di simpang, ada kotak di sini. Meskipun di situ sudah nyala hijau, contohnya yang ini tadi, ya, ini nyala hijau. Kita tahu semua, hijau itu adalah jalan.
Tapi kalau di sekitar sini masih belum habis kendaraannya. Contohnya ini, masih belum habis, kendaraan ini tidak boleh berjalan. Jadi meskipun ini nyala hijau, lo kan kamu sempat polisi, Bu, saya sempat polisi, saya jawab, ini kan nyala hijau, berarti saya kan boleh jalan. Iya, kondisi normal ya, tapi begitu ada yellow box junction, kondisi itu tidak boleh dilakukan. Justru kamu salah. Jadi ini boleh nyala jalan, kendaraan ini boleh jalan yang warna merah itu jika di sebelah sini yang kotak-kotak kuning, yang kendaraan warna kuning itu sudah hilang semua. Meskipun ini nyala hijau, gurung oleh. Nah, misalnya hijaunya tinggal sedikit, katakan tinggal 3 detik, hanya satu kendaraan yang lolos, Bu, bagaimana? Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti kendaraan ini pun sudah jalan, ini sudah yang nyala hijau, ini tetap enggak boleh jalan. Itu namanya yellow box junction. Kondisinya khusus. Ya, biasanya simpang yang seperti ini diberikan kalau ya memang apa ya tingkat apa ya istilahnya. Jadi antenya panjang ya. Kemudian untuk pengendaliannya kita harus kalau ini sampai terjadi ini lolos jalan ini tetap boleh jalan. Jadi ini belum habis ini boleh jalan akan terjadi interlocking, pengunci. Kalau sudah terkunci akhirnya terjadi jam. Nah, biasanya ini diberikan pada simpang lengan 4. Ya, simpang dengan 4 lengan. Ya, hati-hati kalau yang seperti ini. Terus kalau ditilang bagaimana, Bu? Ya kalau kamu melanggar yang seperti akan ditilang. Jadi meskipun posisimu hijau, lampunya hijau, lek ono perapatan sing ono kuning-kuningi, kamu ndak boleh jalan selama yang di depan itu kendaraannya belum habis. Antriannya sudah hilang atau peletonnya bukan antrian, sorry. Satu peleton sudah hilang, maka baru boleh jalan. Ya, ini sudah diterapkan di ini ya di apa namanya Brawijaya. Tapi kontrolnya bagaimana, Bu? Kalau selama ini belum ada kontrol di beberapa kota besar, pengontrolnya adalah hati-hati. Nek kini tiga CCTV biasa. Tinggal platnya ya. Jadi polisi tidak akan memberikan halo-halo, kamu ditilang enggak, tapi cuma lihat di plat nomor kendaraan. Nah, kalau kamu melanggar yang seperti ini posisinya, maka tinggal ada tagihan pada waktu kita bayar STNK. Itu tentang simpang. Silakan kalau ada pertanyaan akan saya tunjukkan untuk analisanya. Silakan sambil nunggu saya mempersiapkan MKJI saya. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalian sudah download MKJI ya. Nah, ini ada di halaman berapa ya? Nah, nih ada kalau saya boleh hitungan itu ada di ini ya. Saya coba di yang paling gampang dulu aja. Analisanya. Kalau untuk analisa simpang bersinyal, kita menggunakan MKJI ya. Jangan yang ini agak saya berikan yang gampang saja ya. Nih ya. MKJI kita mulai halaman 50 berapa gitu saya lupa. Saya coba di halaman 113. Nah, analisa simpang kita menggunakan MKJI yang kode formulirnya adalah SIG ya. SIG nih. Kodenya ini. Direct kodenya. Kalau kemarin untuk ruas adalah UR. Kalau di sini adalah SIG, artinya adalah sinyal. Ya. Oke. Formulirnya ada berapa? Kalau simpang bersinyal, kalau